Seperti inilah kondisi salah satu jalan di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur Bengkulu yang belum tersentuh pembangunan. Bahkan beberapa waktu lalu, warga terpaksa membawa seorang lansia yang sakit di atas bak kayu sepeda motor. Jika di Malaysia, jalan di seluruh Malaysia, termasuk jalan-jalan di desa itu dibangun oleh kerajaannya, diperbaiki oleh kerajaannya apabila terjadi kerusakan. Tetapi kalau di Indonesia, apabila ada kerusakan, seringkali kerusakan itu diperbaiki oleh rakyat dan dibiayai oleh rakyat. Ironis sekali. Lalu kemana dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah yang jumlahnya miliaran itu? Kemana duit itu? Puluhan tahun menanti jalan diperbaiki, warga Dusun Magar, Desa Batu Poro Barat, Sampang Madura akhirnya mengecor jalan sendiri. Tanpa dana desa, mereka menggunakan uang dari sumbangan warga dan hasil live TikTok. Malunya Kades di Pekalongan, warga patungan cor jalan rusak, bantuan Kades ditolak mentah-mentah. Bahkan sesewarga satu kampung yang selama ini kita bully karena tingkahnya di TikTok joget wadidau satu kampung, mereka lebih mulia daripada kepala desa yang korupsi dana desa. Yang mana warga satu kampung itu, duit yang didapatkan dari live TikTok itu mereka gunakan untuk memperbaiki dan membangun jalan di desa itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jika Malaysia dibangun oleh rajanya, sementara Indonesia dibangun oleh rakyatnya. Ya, dalam hal ini adalah soal jalan di suatu desa di Indonesia. Ironis sekali. Jika di Malaysia, jalan di seluruh Malaysia, termasuk jalan-jalan di desa itu dibangun oleh kerajaannya, diperbaiki oleh kerajaannya apabila terjadi kerusakan. Tetapi kalau di Indonesia, iya memang dibangun oleh pemerintah. Akan tetapi apabila ada kerusakan, seringkali kerusakan itu diperbaiki oleh rakyat dan dibiayai oleh rakyat. Ironis sekali, yang mana seharusnya apabila terjadi kerusakan fasilitas umum di satu desa, termasuk jalan yang mana merupakan akses utama aktivitas dan mobilitas ekonomi warga di suatu desa, malah terkesan dibiarkan oleh pemerintah setempat, oleh pemerintah desa. Di Indonesia, masalah atau hal yang paling vital dirasakan oleh rakyat Indonesia ini selain soal perut, salah satunya adalah soal infrastruktur jalan. Yang mana infrastruktur jalan ini di pelosok ataupun di desa-desa kadang luput dari perhatian pemerintah. Bukannya di desa itu tidak ada pemerintah, setiap desa di Indonesia ini ada pemerintahnya. Ada pemerintahnya masing-masing, yaitu kepala desa atau pemimpin desa. Namun meskipun ada pemimpin atau pemerintah desa, terkadang kerusakan-kerusakan fasilitas umum termasuk jalan di daerah itu, di desa itu, kadang diabaikan. Kadang kerusakan itu dibiarkan, bukan hanya dibiarkan 1 atau 2 tahun, bahkan bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Kerusakannya itu tidak tanggung-tanggung, bukan hanya aspalnya yang mengelupas, tetapi terkadang di jalan itu ada danau ya. Saking begitu rusaknya tuh jalan, sampai ada lubang, kalau ada hujan itu tergenang, sampai membentuk danau di tengah jalan. Ini membuat warga setempat menjadi kesal dan putus asa terhadap pemerintah desa. Ini tidak dialami oleh 1 atau 2 desa, bahkan di Indonesia ini, kalau boleh dihitung, mungkin ratusan desa yang mana kepala desanya abai dengan pembangunan di desanya. Sebetulnya warga di satu desa itu tidak meminta atau menuntut banyak kepada pemerintah atau pemimpin desa. Cukup perbaiki jalan yang rusak sehingga jalan itu layak untuk dilalui, layak untuk dilewati, sehingga membuat mobilitas sehari-hari itu lancar dan membuat kendaraan itu tidak cepat rusak. Itu sudah lebih dari cukup bagi warga di suatu desa. Tetapi hal sekecil ini itu pemerintah tidak mampu untuk mewujudkan, untuk merealisasikan kemauan warga. Pada saat menjelang pemilihan mereka turun ke rakyat, turun ke desa dengan janji ini itu, setelah jadi mereka lupa. Mereka lupa akan janji-janjinya, lupa dan hilang begitu saja. Bagaikan melukis di pasir tepi pantai yang hilang begitu saja di saat tersapu ombak. Ya, begitulah janji-janji para ahli politik, begitulah janji-janji pemimpin di negara ini. Tidak hanya kepala desa, bahkan kepala daerah,
kepala provinsi. Intinya soal pemimpin terkadang kebanyakan seperti itu di negara tercinta ini. Oke, selanjutnya kita tonton beberapa video warga di suatu desa memperbaiki jalan desanya sendiri yang sudah rusak puluhan tahun tapi tidak kunjung diperbaiki oleh kepala desanya. Oke, mari kita tonton bersama-sama. Puluhan tahun menanti jalan diperbaiki, warga Dusun Magar, Desa Batu Poro Barat, Sampang Madura akhirnya mengecor jalan sendiri. Tanpa dana desa, mereka menggunakan uang dari sumbangan warga dan hasil live TikTok. Bahkan hasil pembangunan jalan cor yang masih baru dan mulus itu bertuliskan dana warga dan dana TikTok, bak menyindir pemerintah setempat. Saweran dari platform TikTok itu bermula saat warga bernama Ihyak Ulumuddin memposting video hasil pekerjaan jalan dengan dana patungan. Video itu pun mendapat respons positif dan Ihyak melakukan live pembangunan jalan. Dari live itulah, warga mendapatkan saweran koin TikTok yang dapat membantu membeli batu, semen, hingga bahan material lain. Sebelum diperbaiki, warga harus melewati jalan desa yang rusak dan licin, apalagi saat musim hujan tiba. Jalan ini kemudian dikasih tulisan, Pak. Ya biar tidak remang-remang gitu. Ya. Ini hasil warga, swadaya. Biar warga itu lebih kompak lagi, lebih semangat lagi karena ini masih ada 2 titik, titik 10 dan titik 11 Yang belum digarap. Yang titik 2 masih belum selesai, kurang lebih 50 meter yang situ. Jalan sepanjang kurang lebih 470 meter ini yang baru adalah dana swadaya masyarakat dan juga dari warga TikTok, ya, yang dihasilkan oleh TikTok. Nah, terus terang saja, Batu Poro Barat ini dengan luas wilayah sekitar 25 km ini tidak mencukupi dana desa untuk pembangunan secara keseluruhan dan secara serentak. Jadi nanti akan dilakukan secara bertahap. Nah, makanya saya sangat berterima kasih atas inisiasi warga dalam peran sertanya pembangunan desa ini. Nah, ini justru yang harus diapresiasi oleh baik itu oleh pemerintah desa, pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan seperti itu. Jadi ini yang harus diapresiasi. Jadi peran serta masyarakat, animo masyarakat untuk pembangunan jalan desa yang lebih baik itu yang perlu kita apresiasi. Nah, mudah-mudahan pembangunan jalan desa oleh warga setempat ini yang dihasilkan oleh dana swadaya ini juga akan menular ke dusun-dusun yang lain. Nah, tentu saja yang sudah berperan serta yang sudah berperan serta dalam pembangunan desa ini bukan cuma di Mangar, bahkan di Seloros, di Tanjung juga ada jalan-jalan yang Di berbagai dibangun titik atas lokasi, swadaya masyarakat ini. Ya, itulah yang dilakukan oleh warga setempat karena mereka tuh sudah capek, sudah penat, sudah lelah menunggu pemerintah setempat untuk melakukan perbaikan jalan di situ yang sudah rusak berpuluh-puluh tahun. Ya, warga setempat sudah menunggu puluhan tahun tetapi tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah di desa tersebut. Ya, mereka tidak sabar, akhirnya mereka memperbaiki jalan itu dengan swadaya, dengan sumbangan dana dari warga dan juga mereka melakukan live yang nantinya akan mendapatkan sumbangan dari penonton berupa gift atau poin, begitulah ya. Lalu kemana dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah yang jumlahnya miliaran itu? Kemana duit itu? Dan bahkan ada di suatu desa di Pekalongan ini Jawa Tengah apa Jawa Barat ya. Warganya itu kecewa kepada kepala desanya karena puluhan tahun jalan itu rusak tidak kunjung diperbaiki oleh kepala desanya. Akhirnya warga setempat memperbaiki jalan itu dengan swadaya, dengan sumbangan dari warga sendiri. Dan ketika mendapatkan sumbangan dari kepala desa, sumbangan itu ditolak mentah-mentah oleh warga desa lantaran kesal kepada kepala desanya kemana saja selama puluhan tahun jalan itu tidak diperbaiki. Ini videonya. Malunya Kades di Pekalongan, warga patungan cor jalan rusak, bantuan Kades ditolak mentah-mentah. Kepala Desa Kebonagong, Kajen, Kabupaten Pekalongan mendapat rasa malu sebab warganya patungan membangun jalan yang rusak.
Ratusan warga di desa tersebut mengumpulkan uang hingga 166 juta untuk pembangunan jalan. Mereka melakukan swadaya agar bisa mengecor jalan rusak yang sudah bertahun-tahun lamanya. Warga juga menolak bantuan dari kepala desa untuk pembangunan jalan tersebut. Video warga ramai-ramai mengecor jalan yang rusak viral di media sosial. Seorang warga berinisial B 50 tahun mengatakan perbaikan jalan ini menelan anggaran hingga 166 juta. Warga berencana melakukan pengecoran jalan dengan panjang 250 meter dengan lebar 4 meter. Uang ratusan juta tersebut murni dari hasil patungan warga karena jalan yang tidak kunjung diperbaiki pemerintah desa. Masyarakat kecewa dan warga sepakat untuk memperbaiki jalan dengan sistem swadaya karena warga merasa kurang diperhatikan dalam pembangunan, kata B. Adapun pengecoran jalan ini dilakukan mulai 22 Juni hingga 14 Juli. Jalan pun otomatis ditutup warga selama kurang lebih 3 minggu. Sementara itu warga lainnya Anto mengatakan bahwa warga ikhlas untuk patungan perbaikan jalan ini. Menurutnya jalan merupakan hal penting karena menyangkut mobilitas warga. Jalan itu kan penting, sangat membantu dalam tumbuh kembang perekonomian. Tapi kami tidak diperhatikan, makanya kami sepakat untuk melakukan aksi swadaya pengecoran jalan, kata Anto dikutip dari Tribun Pantura Senin 24 Juni. Anto mengatakan warga kecewa karena ada dana desa yang tiap tahun diturunkan dari pemerintah pusat lebih 1 miliar per tahun. Namun masih ada wilayah yang belum tersentuh pembangunan, termasuk jalan di desanya. Warga juga ada yang bilang kalau Kades siap memberikan dana talangan untuk biaya pengecoran, ungkapnya. Namun warga menolak keras karena mereka merasa selama ini tidak diprioritaskan dalam program pembangunan desa ibunya. Ya, wajarlah kalau warga setempat itu kecewa dan tidak menerima sumbangan dari kepala desa. Karena warga merasa kemana saja kepala desa selama berpuluhan tahun. Jalan dibiarkan rusak ketika rakyat bergerak memperbaiki jalan itu, kepala desa datang menyumbang bak pahlawan. Ya, sebetulnya pemerintah desa atau kepala desa itu bukan tidak punya dana untuk membangun satu desa, bukan tidak punya dana untuk memperbaiki fasilitas umum yang rusak di suatu desa. Salah satunya adalah jalan. Mereka punya dana yang sudah diberikan, yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang pemerintah turunkan setiap tahun. Rata-rata dana desa yang turun kepada kepala desa itu sekitar 1 miliar, bahkan lebih dari 1 miliar. Ada di satu desa yang bahkan hampir 2 miliar per tahun. Itu duit untuk membangun suatu desa. Bahkan untuk di desa saya ini, dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah per tahunnya itu sekitar, saya punya datanya ya, sekitar 1 miliar 683 juta. Itu dana desa yang diterima oleh desa saya per tahun. Dan kenyataannya apa? Pembangunan di desa saya, terutama soal jalan, itu betul-betul nihil. Banyak sekali, bukan banyak, hampir seluruh jalan di desa saya ini rusak. Kerusakan ini yang membuat motor-motor milik warga itu cepat rusak. Mobilitas ekonomi tersendat. Apalagi kalau sudah hujan, licin, becek. Jadi orang itu malas untuk keluar rumah kalau sudah hujan, kalau sudah habis hujan. Karena jalannya yang seburuk itu. Oke, saya kasih tahu sebetulnya apa sih kegunaan dana desa yang dikucurkan, yang dianggarkan oleh pemerintah pusat itu. Ya, mengutip dari Kementerian Keuangan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan, dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Ya, dana desa itu bertujuan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat di suatu desa. Namun, apa yang terjadi di lapangan, faktanya adalah yang sejahtera bukan rakyatnya, tetapi yang sejahtera adalah pemimpin desa dan kelompoknya. Tidak semua kepala desa di Indonesia, tetapi banyak, ramai kepala desa yang malah dana desa itu digunakan untuk mensejahterakan dirinya dan kelompoknya. Ini fakta yang tidak boleh dibantah. Artinya apa? Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah yang gunanya untuk membangun satu desa dan mensejahterakan masyarakat di desa itu malah disalahgunakan alias dikorupsi. Memang begitulah, korupsi di negara ini bukan hanya terjadi di pemerintahan pusat, bahkan di pemerintahan terkecil pun, di tingkat desa pun, korupsi itu terjadi secara masif. Yang membuat pembangunan di suatu desa itu tersendat.
Bahkan sesewarga satu kampung yang selama ini kita bully karena tingkahnya di TikTok joget wadidau satu kampung untuk mendapatkan saweran atau duit dari penonton, mereka lebih mulia daripada kepala desa yang korupsi dana desa. Yang mana warga satu kampung itu, duit yang didapatkan dari live TikTok itu mereka gunakan untuk memperbaiki dan membangun jalan di desa itu. Kabar terbaru, Gunawan Sadbor kini bangun jalan perkampungan di Sukabumi hasil saweran penonton. Lama tak terdengar kabarnya, konten kreator asal Sukabumi Gunawan Sadbor kini disibukkan dengan aktivitas sosialnya. Setelah bebas dari sanksi pidana, Sadbor memang masih aktif jadi host live streaming dengan aturan yang diperketat. Di awal tahun 2025 ini, Sadbor memperlihatkan kegiatannya saat membangun jalan di kampung halamannya, tepatnya di Kampung Magasari, Desa Bojong Kemar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Ia bersama warga lainnya gotong royong membangun jalan setapak dari beton agar memudahkan masyarakat beraktivitas. Lebar jalan tersebut hanya 1 meter yang dulunya hanya beralas tanah dan dipenuhi tanaman liar. Jika hujan tiba, kondisinya sangat licin serta becek dan banyak genangan air hingga sulit dilewati kendaraan roda 2. Sadbor akhirnya berinisiatif membangun dan menghidupkan kembali akses tersebut dari hasil saweran penonton saat live streaming. Sebagian akses jalan tersebut kini sudah dibeton dan saat ini masih proses pengerjaan oleh masyarakat. Bersama warga sekitar, ia juga menata kembali akses jalan di kampungnya agar terlihat lebih rapi dan nyaman untuk dilewati. Tidak hanya itu, jalan utama di kampungnya yang bisa masuk mobil juga jadi perhatiannya. Ruang kosong antara jalan beton dan gotong royong yang lebarnya sekitar 50 cm kini sudah dibeton. Semula ruang kosong itu hanya tanah dan rumput liar, sebagian titik juga dipenuhi sampah. Kini ruang kosong itu telah dibeton untuk pejalan kaki agar lebih aman dan nyaman saat berjalan melewati jalan utama. Nantinya pejalan kaki tak perlu lagi berjalan di atas jalan utama karena sudah ada pelebaran. Sembari membangun pelebaran jalan, masyarakat juga membersihkan gotong royong dari sampah dan lumpur yang mengendap. Inisiatif Sadbor bersama warga sekitar diapresiasi pihak kepolisian setempat yang datang langsung ke lokasi untuk melihat proses pembangunan. Jalan di ganggang kecil yang tak tersentuh oleh beton kini kondisinya lebih baik dan terlihat rapi. Keputusan Sadbor untuk membangun infrastruktur di kampungnya dengan biaya dari hasil saweran live streaming juga menuai pujian dari warganet. Kampung halaman juga seakan bangun dari tidur panjangnya, bukan hanya soal infrastruktur tapi ekonomi masyarakatnya. Diketahui bahwa Sadbor juga membantu ekonomi para tetangganya untuk mencari uang, bukan hanya sekedar memberi. Kini sebagian besar masyarakat di Kampung Margasari berprofesi sebagai host live streaming seperti Sadbor. Di bawah asuhannya, tak sedikit masyarakat yang telah menikmati hasil dari kondisi ekonominya mulai membaik. Terlepas dari semua hal buruk di masa lalunya yang terjebak dalam situs haram, Sadbor ternyata punya tujuan mulia. Ia tak menikmati jerih payahnya sendirian. Sadbor berbagi pengalamannya kepada tetangganya. Dengan semua yang telah dilakukan Sadbor, ekonomi masyarakat di Kampung Margasari secara perlahan mulai meningkat. Ya, video tersebut mengakhiri perjumpaan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di news konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.